Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau buat ketan kuning unti kelapa. Jadi ini rasanya sangat pulen dan lembut. Bagi teman-teman pemula nggak usah khawatir karena ini takarannya sudah pas ya. Sekarang langsung aja ya kita buat sama-sama. Nah teman-teman, langkah pertama kita siapkan ketan putih, pilih yang kualitas bagus karena ini nanti aku perlunya sekitar 30 bungkus. Ini sudah aku siapkan sekitar 1,5 bambu beras ketan. Sekarang berasnya langsung kita masukkan ke baskom dan kita rendam kurang lebih selama 5 jam atau semalaman. Nah, sambil menunggu waktunya berjalan, kita boleh siapkan santannya langsung ya teman-teman. Ini aku langsung gunakan blender aja biar menghasilkan santan yang kental. Nah, ini dia hasil santan yang sudah di blender dan disaring. Ini wajib sekali ya teman-teman, ditakar terlebih dahulu. Masukkan garam untuk takarannya, jangan dilihat banyaknya santan ya, tapi dilihat banyaknya ketan yang akan kita masak. Karena aku masaknya 1,5 bambu, jadi ini aku perlukan garamnya 2 sendok makan lebih ya teman-teman. Sekarang masukkan daun pandannya dan juga kunyit bubuknya. Kalau teman-teman tidak punya kunyit bubuk, boleh diganti dengan jus kunyit segar ya. Ini disesuaikan aja warnanya biar kuning sedikit seperti ini. Langsung kita masukkan ke dalam panci. Dan ini kita masak sampai santannya mendidih. Kalau sudah mendidih, ini apinya kita matikan dan kita biarkan aja seperti ini. Bahan yang ini aku siapinnya malam ya teman-teman, keesokan harinya. Nah, ini sudah kita cuci bersih dan kita tiriskan terlebih dahulu seperti ini. Sekarang kita panaskan dulu kukusannya hingga airnya mendidih seperti ini. Baru kita masukkan beras ketannya. Kita ratakan berasnya. Kalau masih punya stok daun pandan, ini boleh dikasih daun pandan, ditutup dan kita kukus hingga setengah matang, kira-kira 20 menit ya teman-teman. Nah, sekarang kalian jangan skip dulu, kita akan buat unti kelapanya. Siapkan panci, masukkan 300 gram gula pasir dan 200 gram gula merah. Jangan lupa masukkan sejumput garam atau secukupnya. Sekarang langsung kita masak di atas kompor ya hingga gulanya larut. Kalau gulanya sudah cair, masukkan 100 ml air putih. Kalau gulanya sudah larut, langsung kita masukkan kelapa parutnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk wanginya kita tambahkan daun pandan ataupun vanili saset ya teman-teman. Sekarang kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita gunakan api yang sedang supaya tidak mudah gosong. Kalau kurang manis boleh ditambahkan sedikit gula pasir. Nah, ini kita masak hingga tercampur rata dan matang ya. Sekitar 10 menit aja kita masak, ini sudah selesai ya. Ini sudah bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita kembali ke ketannya. Sekarang kita cek, ini ketannya sudah setengah matang ya teman-teman. Begini hasilnya. Sekarang kita matikan kompornya dan akan kita pisahkan ke dalam baskom yang lain. Nah, setelah kita pisahkan, langsung kita taburkan di atasnya santan yang sudah kita masak semalam. Nah, begini caranya ya teman-teman. Kita aduk hingga tercampur merata. Kalau ketannya sudah agak dingin, boleh digunakan sarung tangan ya. Aduk menggunakan tangan supaya yang bergumpal ini sudah tercampur merata seperti ini. Langsung kita masukkan kembali ke dalam kukusannya. Ini akan kita kukus lagi selama kurang lebih 20 menit sampai ketannya matang. Oke teman-teman, sekarang kita cek ya, sepertinya ketannya ini sudah matang, sudah pulen. Ini boleh diicip-icip terlebih dahulu. Kalau sudah matang, ini sudah bisa disajikan. Nah, selanjutnya cara menyajikan ketan bebas ya teman-teman, sesuai dengan selera masing-masing. Tapi kita kasih dulu unti kelapa seperti ini.
baru di atasnya kita kasih ketannya. Kemudian ini dipadatkan lalu ditumpuk di atas piring saji. Oke, seperti ini aja untuk yang di piring sajinya. Sekarang kita mau buat untuk yang bungkusannya. Supaya mempermudah, kita gunakan aja cetakan mangkok seperti ini ya. Pertama kita isi dulu unti kelapanya agak dipadatkan sedikit. Kemudian di atasnya langsung kita tumpuk ketannya seperti ini. Setelah dipadatkan sedikit seperti ini, langsung kita tata di atas daun pisang yang sebelumnya ini sudah kita bakar dan kita bersihkan ya teman-teman. Jangan lupa simpulkan kedua ujung daunnya ini supaya tidak berhamburan. Nah, seperti ini. Lanjut kita buat sekitar 30 bungkusan untuk orderan hari ini. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat